segalanya. Suaranya hilang. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama melakukan KKR anak muda dan diambil dari Yeremia yang pertama ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi pada siapapun kau putus haruslah kau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Di zaman akhir ini salah satu nubuatan dan janji Tuhan adalah generasi muda akan bangkit. Kita percaya dalam kakak doa untuk anak muda, 1 juta anak muda berdoa. Ya, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan persembahan dan kita iringi dengan pujian Aku Diberkati. Pada yang bertugas kami persilahkan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Aku tangguh yang berganti malam, berganti, aku diberkati, aku diberkati. Haleluya, terima kasih buat persembahan saudara, biar Tuhan yang akan mengembalikan kali-kali lipat. Ya, untuk KKR hari ini kita mau tutup dan pada hambanya saya persilakan untuk berdoa untuk tutup KKR ini dan untuk doa berkat. Silakan. Tuhan kami berdoa kiranya berkat keberanian dan kekuatan, kerelaan dan keikhlasan kita berkenan Tuhan. Terima kasih. Good job, good job. Luar biasa, itu ada talentanya, ada 2 ya. Talenta main musik sama persembahan ya. Oke. Jangan lupa kelompok 2 nanti bikin videonya di luar ya, cari pemandangan yang bagus, terus lebih kompak lagi. Kalau ini Pak, kalau setinggi-tingginya langit bisa pakai itu yang di TikTok audionya. Ya. Siap. Lagu dan ini gerak. Ya. Oke, siap. Mantap. Ini diselang-seling, jadi jangan berdiri di belakang tapi di antaranya. Iya, betul sekali Bapak. Sampingnya di antaranya. Ya, siap. Baik. Penjanu yang memberitakan tentang talenta sama karuniaannya. Saya mengajar, saya ingin semua orang mendapatkan pengajaran. Sebab yang berkenan kepada Allah. 1, 2, 3. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasih engkau di Tuhan. Ku lihat wajah Raja. Ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana? Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. NDHI bagi mengasihi. Ore, Pak Daniel, saya minta tolong dong Pak. Pak Adi. Pak Adi, itu setting dulu Pak Adi itunya. Sekarang kelompok
di setting dulu di kameranya, audionya di setting dulu Setting apa ya? ke titik 3 ini loh, Musik. ke titik Tiga 3 masuk ke musisi. ke audio Ya, musisi ya, audio terus kemudian ke ini, ke original sound musik ya, original sound musik, soalnya semua tadi nggak masuk suaranya. Yang bawah Pak, pilih yang bawah, microphone mode, pilih yang bawah, yang original sound for musician. Udah? Udah suara itu musisi. Sampai. Udah, nggak ada lagi. Oke, thank you. Nah, ini bagus. Tadi nggak pada kedengeran. Tadi Oke ya. Tadi semuanya nggak ada suara. yang dengar, yang di sini nggak ada yang dengar. Tetap Kalau nggak Bu, pakai ini. Bu Cimili tetap kasih itunya. Ya. Oke, kelompok 4. Silakan, kelompok 4. Ayo. Pak, aku nyewan nada dasar dikit. Ayo, kelompok 4. Biar ada. Mas ini Ya, bentar. sini juga. Sama itu. Ya, sebentar ya. Suaranya dari. Bentar ya. Ya. Ya, sebentar saya hapus ini dulu. Enggak, ngapus ini dulu. Ngapusnya nggak penting ya. Sebentar ya. Ayo. Sebentar. Ya, sebentar. Mereka nggak pakai mic, Pak. Jalan. Aku mau merekam itu sudah. Oh, mau. Sebentar ya. Sebentar. Ini masuk. Ini kok mereng ya? Ini mereng ya? Halo, kami dari kelompok 4. Terima kasih dari saya yang 61. Oh, ini. Dan kami rindu untuk memperhatikan jiwa-jiwa ada di wisata Raden. Dan saya untuk mengajarkan kepada mereka kebenaran supaya mereka mengenal talenta yang dari Tuhan, mengenal kami yang dari Tuhan, mereka bisa menjadi berkat untuk sesama. Kami dari Gembalaan, kami rindu di Batu Raden ini ada gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tempat lokasi yang ada di Batu Raden, saya terus menguatkan berdoa sampai kemudian menyatakan dan banyak jiwa-jiwa di dalam bagi kemuliaan Tuhan. Saya rindu daerah Batu Raden ini diselamatkan dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa bertobat dan datang kepada Tuhan. Kami rindu ada kesehatan jasmani Tutup bagian ini, Pak. di Batu Raden. Dari suara kenabian Tuhan, saya akan memperkatakan apa yang menjadi perkataan Tuhan buat setiap jiwa-jiwa yang ada di lokalisasi Batu Raden. 1, 2, 3. Ini tahun kebebasan, ini tahun kebebasan, semua tawanan dilepaskan.
bikin video di luar ya. Yang lebih mantap lagi ya. Ya, berikutnya. Oke, mantap. Satu saja Pak, itu aja. Sudah bagus. Nggak usah lagi. Iya. Coba sini. Pakai ini aja kali. Sini aja. Pakai ini aja suaranya. Sini aja. Sini coba. Oh, iya. Di situ. Apa enggak apa aja? Biar nggak megangin maksudnya. Coba deh. Suara. Cek. Suara. Halo, tes. Ya, Cek suaranya. boleh masuk. Nggak keluar masuk. tuh suaranya. Masuk. Kecil suaranya. Kalau di sini sih cukup. Saya cukup. Kalau di saya udah cukup keluar. Di sini kan banyak audionya. Ini kan Power. Full. Berarti tutup pagi. sembunyi aja sama Tutup Ki. pagi sepeda. Sembunyi aja Ki. Oke. Tutup aja. Ya. Kamu yang megang. Ya, oke. Kelompok 6. Jangan dibuat sekarang ini nih. Oh, Gigi. Mana sih ini? Udah bisa. Tutup aja dulu. Kalau nggak jauh sana. Tutup aja dulu. Bisa loh, tapi ditutup Iya. pakai Pakai pembatas coba. Tapi tutup aja dulu. Kita kan sama-sama bisa mendengar di sini. Kalau untuk Bu Gem sudah bagus. Tinggal kita dengar langsung aja. Dia nggak bisa, dia bisa dengar nggak? Bisa. Sudah bisa. Bisa dengar. Cuma ini kamera depan ini backgroundnya jangan di blur. Oh ya, oke, sip, udah. Oke. Kami dari kelompok 5, kami punya proyek yaitu menolong teman-teman yang lemah dan yang membutuhkannya. Firman-Nya dari Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam kolaborasi di MDH ini, kiranya visi ini boleh dikerjakan dan tercapai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita punya MDHI, oke. Ya, kami dengan firman Tuhan 6 ayat 2 tadi, kita ini punya visi untuk menolong teman-teman terdekat kita yang terlebih dahulu, seperti Ibu Pendeta Joyce kemarin. Luar yang jauh kita, tapi yang di dalam kita tidak melihatnya. Itu adalah visi kami untuk mencapai hal itu. Kami mau menyanyikan sebuah lagu di mana kita ini adalah teman, sahabat, untuk saling tolong menolong, saling menopang yang lemah menjadi kuat. Mohon maaf, mungkin kameranya Pak Adi ini boleh ditutup dulu suaranya. Kamera ini.
Yang ada namanya Pak Adi ini ditutup dulu, pakai kameranya Cilili aja, biar nggak feedback. Ini kamera ini ditutup suaranya. Sudah, tadi sudah ditutup. Sudah, ya udah. Sudah. Oke, ya. 2, 3, 4. Tapi nggak nyata di sana. Nggak kelihatan. Cilili tolong ditutup itunya suaranya. Mantap. Boleh saya kasih Pak Benyamin. Mari semua tepuk tangan untuk kita semua. Oke, lanjut Bugam, silakan. Pak Benyamin, saya masih ada waktu berapa lama lagi? Saya masih ada satu tantangan lagi. Bilang silakan kembali ke Bugam. Saya mau bertanya sama Pak Luki, apakah saya masih punya waktu? Karena saya masih punya satu tantangan lagi. Kalau masih ada waktu, nggak apa-apa. Kalau sudah nggak ada, nggak apa-apa. Nggak kedengeran, Pak. Dimatiin. Nggak suaranya, ya. Oke. Satu aja yang matiin. Situ. Nanti Bugam kasih tantangan aja, tapi nanti di videoin, bisa gitu, dikirim. Enggak, atau gimana? saya cuma mau 5 menit. Perwakilan dari setiap kelompok maju nyanyi satu lagu, tetapi lagunya itu lagu 1, 2, 3. Tahu ya mana Bu Deborah, Bu Enda? Tahu dong lagu 1, 2, 3. Kau satu penuh kasih, dua penuh cinta. Tapi perwakilannya dulu maju. Perwakilan satu kelompok, satu orang. Sampai 5, tolong. Ayo. Sekali Yohanes, kita ambil 5 menit, 10 menit ya Pak ya. Sorry ya. Oke. Hah? Enggak. Setiap kelompok mewakili. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, mewakili. Ayo. Perwakilan. Yang pasti yang hafal lagu. Perwakilannya suruh yang hafal lagu. Nanti ini ada videonya ya. Boleh divideokan ya. Satu kelompok 1.
Ya. Ayo semua jadi juri ya, semua jadi juri ya. Ya, lanjut. Oke, nanti semuanya jadi juri. Jadi mereka akan bernyanyi. Ayo perhatian. Mana? Ayo. 5 dong. Ayo cepat. 1, 2. Mana 2? 2, 3. Ya udah, kalau kelompok yang nggak maju berarti nggak mau main. 3. Sudah duduk aja dulu. 3, 4, 5. Oke. 5. Silakan. Oke, nanti yang lain nggak boleh nyanyi. Yang nyanyi hanya perwakilan ya. Kita tes dulu ya. Ayo ke sini semuanya Ibu. Ya, geser lagi. Kita tes dulu ya. Tes nyanyi lagu 1, 2, 3 ya. Ayo coba nyanyiin 1 bait. 1, 2, 3. Perhatian. Oke, mulai nyanyi ya. 1, 2, 3. Pak, silakan. Ya, kalau bisa. Karena di situ terlalu keras mungkin. Jadi suara saya nggak kedengaran. Jadi tolong dinyanyikan dulu. Jangan pakai musik ya. Jangan pakai musik dulu. Ya. Nyanyikan lagu bait ini dari bait pertama sampai ref. Coba percobaan ini ya, percobaan. Ayo. Silakan 1, 2, 3. Oke, stop. Entar dulu, stop. Jangan pakai musik, Pak. Mohon maaf. Oke, jangan pakai musik. Oke, sudah ya. Jadi peraturannya gini. Ini fokus, konsentrasi. Setiap kata kaunya harus diem. Jadi kaunya nggak boleh disebut. Paham? Oke ya, kita langsung mulai. Tadi kan udah latihan ya. Jadi semua jadi juri ya. Kalau ada yang nyebut lagu kata kaunya, langsung disuruh do. Ya, oke? Tolong semua kita bisa jadi juri. Dan sambil joget, nggak boleh pakai musik. Karena kalau pakai musik nanti nggak kedengeran siapa yang nyaut. Ya, jadi hanya lagu dan gerak. Harus joget. Kalau yang nggak joget, disuruh duduk. Oke, siap? Mulai ya, sekarang ya. 1, 2, 3. Muter dong, muter. Ayo duduk. Yang bilang kau suruh duduk. Nah. Oke ya, ini percobaan dulu, uji coba dulu ya. Oke ya, ya. Kau aja, kau. Ya, oke ya. Ya, oke ya, kita mulai. Sip. Nah, ini mesti muter ya, sambil jogetnya sambil muter ya. Mulai ya, 1, 2, 3.
Muter dong. Goyang, muter. Puter. Ayo, sudah. Tunggu dulu, stop. Stop dulu, stop. Tadi jujur siapa yang ngomong kau, silakan duduk. Ayo, kalau enggak kita nggak selesai. Ayo, ini direkam loh. Bisa saya putar ulang. Oke. Kalau begitu, terima kasih buat partisipasinya karena semua menyebut kata kau ya. Jadi semuanya didispensasi. Ayo, terima kasih. Ya, nanti kita ketemu sampai di video. Nah, ini lomba konsentrasi ya, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Luki. Oke, Bu Gem, terima kasih. Dan tetap ya, video-videonya nanti di-upload di grup dulu ya. Nanti Bu Gem upload ya. Oke. Kita angkat satu pujian dulu, silakan ya. Ya, Bu Deborah Enda pimpin dulu, nanti satu lagu dulu, terus kita masuk ke sesi Pak Yohanes ya. Nanti untuk sarapan infokan bagian konsumsi ya. Nanti kita ambil waktu untuk sarapan. Ya, begitu ya Pak Yohanes ya. Nanti break mungkin jam 10:30 atau gimana nanti aturannya ya. Kita mulai aja dulu. Iya, 1 jam ya. Oke, silakan. Ya, Bu Deborah Enda dulu. Terus langsung buka dalam doa, oke ya? Sesi ya, untuk sesi. Ya. Baik, mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati berkat firman Tuhan, kita persiapkan hati kita angkat satu pujian. Haleluya, haleluya. Semua
Tuhan. Dan Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau sudah memberkati, mengurapi Bapak Pendeta Yohanes yang akan menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima pesan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap boleh katakan amin. Silakan Bapak. Shalom alaikum Bapak Ibu. Shalom. Saya berterima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu, kepada Pak Luki, Pak Bowo, dan segenap rekan pendeta dan gembala. Bapak Ibu terkasih, ini adalah sesi boleh dikatakan terakhir sebelum pengutusan gitu ya. Karena ini terakhir Bapak Ibu, Zoom-nya keluar ya. saya akan membawakan Zoom-nya sesi keluar ini aja. dengan satu perspektif bahwa kita semua sudah dewasa rohani. Amin. Jadi saya percaya orang yang dewasa rohani tidak akan ada ketersinggungan atau sakit hati. Amin Bapak Ibu. Karena sesi saya adalah sesi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah dewasa rohani. Amin. Bapak Ibu, kalau kita bilang kita diselamatkan karena iman. Amin. Tetapi jangan lupa, posisi kita di dalam kekekalan tidak pernah ditentukan oleh iman. Ditentukan oleh perbuatan. Jadi Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, ada surga level terendah, ada surga level tertinggi. Kalau kita mau bilang, jemaat yang jarang berdoa masuk surga, kita pendeta yang sudah mati-matian masuk surga, surganya sama, apakah Tuhan tidak seadil itu? Tidak Bapak Ibu, Tuhan adil. Tuhan melihat setiap jeripaya kita, betul Bapak Ibu? Betul. Kemudian, untuk umat, maka kita memberitakan Injil keselamatan. Amin Bapak Ibu. Tetapi tidak berhenti di keselamatan. Ada yang disebut dengan kerajaan. Dan biasanya orang Kristen, umat Kristen tidak sadar ada perbedaan besar. Keselamatan itu bicara tentang menerima. Kerajaan bicara tentang memberi. Jadi nilai kerajaan yang tertinggi adalah belas kasih dan kemurahan hati. Amin. Dan hari ini saya tidak berdiri mewakili Yohanes Stefanus atau tidak mewakili Melkisedek, tapi saya berdiri mewakili satu lembaga dari Eropa bernama Generosity Path, dan kami punya program namanya Journey of Generosity. Bapak Ibu, saya akan mulai dengan satu kesaksian. Sebetulnya saya sudah mau cancel jadwal pelayanan ini Bapak Ibu di hari ini, karena sudah 1 tahun saya menjajaki satu kerjasama baru dengan satu lembaga baru dari Amerika namanya Biblical, dan mereka punya program namanya Asia. Asia itu adalah programnya tentang woman empowering. Dan kalau lembaga Amerika itu kalau mau meeting deal MOU, mereka itu harus tatap muka. Jadi perwakilan mereka di Indonesia akan datang bersama dengan program kami, harus tantangan MOU. Dan saya diminta untuk sign MOU itu kemarin, Bapak Ibu, hari Senin. Baru kemarin. Jadi saya berpikir, saya batalin, enggak, saya berdoa. Tuhan bilang tetap datang aja ke MDHI. Tentu saja dengan satu resiko Bapak Ibu, perjanjiannya tertunda. Karena mereka sudah datang jauh-jauh, terus saya sepelekan. Kan agak-agak gimana gitu ya. Lalu saya bilang, Pak, saya udah ada pelayanan, kalau Bapak mau tunggu ya tunggu saja. Kalau mau meeting, kita Zoom meeting. Dalam hati saya gini, jadi nggak jadi punyanya Tuhan. Ternyata mereka kemarin Zoom meeting pagi-pagi, mereka bilang, oke Pak Yo, oke Mr. Yohanes, we are deal with you. Jadi kami sekarang jalan dengan lembaga baru, namanya Asia. Itu adalah lembaga yang mendukung pelayanan wanita yang teraniaya. Uniknya kemarin ada sesi oleh Ibu Endah, dan saya langsung bilang, Bu, mau kerjasama sama saya Bu, karena program Asia ini pematerinya wajib wanita. Ya kan? Karena saya laki-laki, jadi saya hanya mengurusi manajemen operasionalnya saja di Indonesia gitu. Jadi kita, ibu-ibu gembala yang mau kerja sama saya sangat welcome Bu. Gitu ya, ibu-ibu gembala, tapi ya karena ini kan kita konteksnya adalah gereja lokal. Oke. Itu untuk sekedar pembukaan Bapak Ibu. Sekarang saya akan mulai dengan satu video. Saya rata-rata sudah hampir pernah pelayanan di tempatnya Bapak Ibu. Rata-rata. Ada yang belum. Rata-rata sudah. Dan saya yakin, percaya Bapak Ibu,
Di tempat pelayanan Bapak Ibu, kita harus ngomong apa adanya. Tidak berada di daerah 3T. Sepakat? Bapak Ibu benar, ada di desa. Betul ada di desa. Tapi tidak berada di daerah 3T. Sepakat ya? Apalagi Apa itu Prabowo 3T? Apa itu 3T? yang termasuk sangat pedalaman Pak. Tidak terjangkau. Ya, terluar ya, itu kan termiskin. Punya Pak Bowo besar ya. Jadi tidak mungkin daerah 3T itu tidak mungkin. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat satu video ini Bapak Ibu, saya harus tegaskan. Video yang akan kita saksikan ini adalah sebuah daerah yang berada di India. Di India, ini adalah daerah yang paling miskin. Satu, termiskin. Kedua, terluar. Ini adanya di atas gunung dan pedalaman. Yang ketiga, terabaikan oleh pemerintah. Nggak dianggap. Bahkan di beberapa puluh tahun lalu tidak ada di peta India Bapak Ibu, daerah ini. Saking terpencilnya. Tapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, kita judulnya keren ya. Let's fulfill the Great Commission mission. Dari kalimat ini Bapak Ibu, hal yang paling mustahil yang mana? Jujur, yang mana Bapak Ibu? Fulfill. Kenapa? Karena orang Kristen cuma jago bicara, nggak pernah bertindak. Loh, Bapak Ibu mohon maaf nih. Berdoa benar, sangat benar. Sayangnya, di dalam satu ayat, yang muncul duluan itu adalah fulfill, bukan prayer. Usahakanlah kesejahteraan. Baru kata doa muncul, amin. Orang Kristen doanya jago. Begitu suruh fulfill, aduh saya lagi sibuk Pak, sibuk pelayanan doa. Ini gak pernah bergerak. Ini yang paling sulit, fulfill. Betul Bapak Ibu, ini fulfill ini paling sulit. Jadi kita akan lihat satu video Bapak Ibu, sama-sama tentang bagaimana kata fulfill ini muncul dari sebuah daerah yang paling miskin di India, terabaikan, dilupakan, dan mereka sekarang Bapak Ibu bisa memberikan donasi misi ke seluruh dunia sebesar $3 juta per bulan. 1 juta dolar 17 miliar. 3 juta 50 miliar. Kalau MDHI terima lawatan Bapak Ibu, ini bisa terjadi di MDHI. Oke, boleh putarkan Pak, segenggam beras. Nanti suaranya dari sini aja Pak. Jadi biar kita putarnya sama. Mana? Yang mana? Video segenggam beras. Bawah lagi Pak, bawah lagi. Hah? Sini. Sesi 5, sesi 1. Oh, sorry. Buka ini dulu. Buka ini dulu. Ya. Yang itu yang remove jangan itu Pak. Nggak bakal kebuka videonya. Oke. Itu pindah saya. Oke. Ya, next aja, biar cepet. Terus Pak, nanti ada yang videonya. Sebentar. Oh, satu. Naik lagi Pak. Naik. Lagi Pak. Atas lagi Pak. Atas lagi Pak. Lagi. Enggak, bukan ke sesi 3 Pak, ke sesi 1. Iya. Ini kan 3 nih. Ambillah sesi pertama. Terus. Nah ya, pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan. Dia ada video. Terus Pak. Lagi Pak. Lagi. Ya ini ya. Ini ada videonya Pak, langsung di play. Di PowerPoint. Ya, oke. Sudah playnya bareng-bareng sama saya Pak ya. Sebentar. Itu kan soalnya kecil ya. Kok nggak muncul?
sini bisa nih. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Ada yang melakukan hal-hal yang besar, ada yang pandai berkhotbah, ada yang menyumbangkan banyak sekali uang. Ada banyak cara untuk melayani Tuhan. Ada yang melakukan hal-hal yang besar, ada yang pandai berkhotbah, ada yang menyumbangkan banyak sekali uang. Namun saat bicara tentang segenggam beras, ini pelayanan yang sangat sederhana. Pelayanan ini dilakukan di sudut dapur yang tidak terlihat oleh siapapun. Tapi Allah tahu, Allah memberkati. Setiap hari, wanita sederhana di negara bagian Mizoram, di timur Laut India, mereka memimpin suatu gerakan yang sedang melanda dunia misi. Gerakan ini bernama Buvai Tam atau segenggam beras. Buvai Tam adalah tradisi di mana setiap keluarga Mizo menyisihkan segenggam beras setiap kali mereka memasak, lalu mengumpulkan dan mempersembahkannya kepada gereja. Gereja kemudian menjual beras itu dan penghasilannya digunakan untuk mendukung pelayanannya. Nasi sudah menjadi makanan pokok bagi penduduk Mizoram, menjadi bagian utama kehidupan orang-orang di sana. Mereka persembahkan apa yang penting, mendasar dan yang utama dalam hidup mereka. Mereka membagikannya kepada Allah. Pelayanan segenggam beras ini dimulai pada tahun 1910. Pada saat itu, banyak orang yang belum mengenal Injil. Jadi, gereja merasa kita butuh para wanita Alkitab untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Para wanita Alkitab ini didukung oleh gereja setempat untuk melakukan penginjilan. Tradisi Buvai Tam ditujukan untuk mendukung para wanita Alkitab ini. Konsep Buvai Tam menjadi sangat populer di seluruh Mizoram selama bertahun-tahun karena persembahan ini tidak dibatasi hanya untuk beberapa orang. Seluruh Mizoram, kaya atau miskin, muda atau tua, semua orang bisa ikut dalam tradisi ini. Saya sudah ikut Buvai Tam selama 70-80 tahun. Gereja selalu mendorong kami untuk melakukan. Saya memberi sebagai bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Setiap kali saya melakukannya, saya percaya saya juga memasak buat Tuhan. Seiring dengan bertambahnya berkat-berkat, saya mulai memberi lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi bukan hanya segenggam beras, tapi ini saya berikan secangkir penuh. Inilah yang diajarkan oleh ibu saya kepada kami sejak kami masih sangat kecil. Dan saya merasa Buvai Tam adalah sebuah pelayanan Kristen yang bisa dilakukan oleh siapapun. Hari ini, 95% dari 900.000 orang Mizo adalah orang Kristen. Telah muncul satu jemaat yang kuat dan penuh semangat. Orang-orang mulai memberi lebih banyak dan dengan cara yang kreatif. Beras, sayuran, kayu bakar, dan bahan pangan lainnya. Dan juga uang tunai di luar perpuluhan mereka buat gereja. Gereja-gereja di Mizoram sekarang sudah mandiri. Salah satu contohnya, Gereja Presbyterian Mizoram. Gereja terbesar di Mizoram dengan sekitar 500.000 anggota. Tahun 1914, uang hasil penjualan segenggam beras waktu itu adalah 80 rupiah atau $1,5 Amerika.
Kami tidak menerima pendanaan dari luar. Semua dana yang kami terima berasal dari diri kami sendiri. Mizoram adalah negara bagian yang paling terbelakang di India dan juga negara bagian yang paling miskin. Tapi kami masih bisa mengumpulkan dana untuk pelayanan Tuhan. Kami bisa mendukung 1.800 misionaris dan juga bisa mengirimkan para misionaris ke luar negeri. Seringkali ada beberapa gereja yang merasa perlu mendapatkan berkat dari Allah. Dan sikap mereka adalah apa yang bisa kita dapatkan kalau kita jadi bagian dari gereja ini. Namun di sini persembahan segenggam beras mengingatkan kita bahwa Allah telah memanggil kita membagikan apa yang kita dapat bersama Allah untuk melayani Dia. Kami penduduk Mizo berkata, selama kami masih bisa makan setiap hari, kami bisa memberi sesuatu pada Allah setiap hari. Oke, Bapak Ibu, ini adalah daerah Mizoram. Bapak Ibu, siapa di sini yang merasa tempat pelayanannya lebih miskin, lebih terbelakang, lebih terabaikan dari Mizoram? Ada yang berani? Kenapa mereka maju dan kita tidak? Bapak Ibu, saya sudah keliling Indonesia berkali-kali melayani lebih dari 3.000 gereja lokal, Bapak Ibu. Di hitungan saya hampir 4.000 gereja lokal. Bertemu dengan hampir 4.000 jenis pendeta dan gembala, umat, jemaat, berbagai misionaris, lembaga Kristen, menara doa, gerakan doa, Bapak Ibu. Semua punya spirit yang sama, tulus. Tapi berikutnya luntur ketika suruh bertindak. Kenapa? Karena udah bicara tentang bertindak, itu bicara tentang melepaskan. Dan banyak orang Kristen tidak pernah rela melepaskan. Bapak Ibu, kita ngomong dosa asal. Mari kita menang dari dosa asal manusia yang disebabkan oleh Adam dan Hawa. Nah, saya tanya nih, apakah dosa asal itu? Rata-rata jarang yang tahu, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau bisa jujur, dosa asal itu tentang 3 hal. Yang pertama takut, yang kedua malu, yang ketiga yang paling sulit, serakah. Suatu ketika ada konferensi, Bapak Ibu, saya disuruh bawakan materi serakah, greedy, keserakahan. Materi sebelah saya, Bapak Ibu, akhir zaman. Yang datang ke materi saya workshop cuman 2 orang, itu satu pasang. Begitu ditanya sama panitia, kenapa nggak ada yang datang di tema keserakahan? Hampir semua orang peserta jawab, karena kami nggak serakah. Mereka suka sekali akhir zaman dan mereka tidak pernah merasa mereka serakah. Bapak Ibu, tahu arti kata serakah? Bukan pelit loh Bapak Ibu. Pelit itu bagian dari serakah. Serakah adalah tidak pernah mau mengakui Tuhan sebagai Tuhan. Karena seringkali orang Kristen menganggap Tuhan hanya sekedar sosok yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Kalau kita percaya Tuhan adalah Tuhan, maka kita sudah tidak bisa lagi alami luka, sakit hati, dendam. Loh, bagaimana mungkin? Karena kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kok kita masih bisa terluka? Jadi orang yang masih bisa terluka adalah orang yang berekspektasi. Orang yang berekspektasi sebetulnya tidak pernah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Amin. Karena mereka masih punya ekspektasi. Kenapa kita bisa kecewa, Bapak Ibu? Nih, kemarin Ibu Endah, kenapa kita bisa terluka? Gampang. Kita masih punya ekspektasi. Kecewa itu artinya ekspektasi kita patah. Kita maunya A, yang terjadinya B. Kita adopsi jemaat, sudah diopeni, dirawat, begitu sukses kaya, pindah gereja sebelah. Kita kecewa. Kenapa? Karena kita berekspektasi kalau kita sudah
menabur, kita harus menuai. Beberapa hari yang lalu saya melayani di sebuah gereja, gambarannya jujur, Pak, saya ini pernah terluka Pak sampai opnam. Kenapa Pak? Iya, ada jemaat udah saya sayang, saya rawat dari masih muda belum nikah sampai udah nikah punya toko 6, begitu tokonya 6 Pak pindah Pak ke gereja yang lebih besar. Dan saya opnam karena terluka. Saya cuma bilang, berarti Bapak berekspektasi pelayanannya. Pelayanan itu nggak boleh berekspektasi, amin Bapak Ibu. Amin. Yes. Dan kita mau maju, MDH mau maju. Amin. Amin. Mesti bergerak nyata Bapak Ibu. Ini sekedar informasi. Kalau orang tanya, India, Afrika bisa alami kemenangan. Karena apa? Karena doa. Yes, amin. Betul, saya sepakat. Lalu ngomong gini, India, Afrika itu diselamatkan banyak pertobatan karena kuasa supranatural. Saya harus bilang, tidak. Tidak. India, Afrika, Filipina itu menang karena kuasa kemurahan hati Bapak Ibu. Yes. Serius. Kalau kita ngomong supranatural di Afrika itu bahaya loh. Karena supranatural di Afrika itu malah kebanyakan kuasa gelap. Waduh. Jangan dipikir tuh yang hamba Tuhan Afrika yang mentereng itu yang punya kuasa gelap, yang bisa menyukai. Hati-hati Bapak Ibu, Afrika tuh supranatural tuh banyak kan kuasa gelap. Bukan kuasa Tuhan. Mereka dimenangkan karena apa? Karena kemurahan hati. Makanya saya bilang nilai kerajaan tertinggi itu cuma 2, belas kasih dan kemurahan hati. Amin. Yes. Nggak ada lagi yang lain. Makanya iman, pengharapan yang tertinggi yang mana? Kasih. Percuma kita tanpa kasih, kita mau ngomong, kita mau doa jengkang-jengking sehari 5 jam Bapak Ibu, kita nggak mengasihi, percuma lah udah. Kita kayak dong yang gemerincing aja udah Bapak Ibu, berisik tapi nggak ada isinya. Amin. Tapi saya percaya hamba-hamba di sini nggak begitu Bapak Ibu ya. Ini hamba-hamba tempat lain lah ya. Amin. Jadi kalau kemarin Ibu Karen bilang ini, ayo kita simulasi, kita bisa mau bikin apa untuk misi. Bapak Ibu jangan cuma latihan, jeng-jeng kelompok kami, ya kan, setinggi-tingginya langit, jeng-jeng. Setelah pulang, jeng-jeng-jengnya. Cuma ingat, jeng-jeng-jengnya aja Bapak Ibu. KKR doanya nggak diadakan. Haleluya. Ya kan? Siapa? Gerakan doanya nggak diadakan. Penjagaan ada. Oke, MDH Retet ngapain? Jeng-jeng-jeng. Astagfirullahaladzim. Bertobatlah. Termasuk diri saya. Aduh. Nanti jangan jeng-jeng-jeng. Kalau kelompok isi saya yang saya ini cuma ini. Loh. Berarti saya, oke, saya MDH ngapain? Loh. Gawat ini. Oke. Haleluya. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, Bapak Ibu sebelum saya lanjut, saya ada satu video dan ini juga menarik, Bapak Ibu. Sangat menarik. Ada sebuah gereja di Afrika. Mereka pendetanya, gembalanya sudah alami burnout parah, drain. Saya udah ketemu orangnya Bapak Ibu, ngobrol langsung, dengar kesaksiannya dia langsung. Tapi yang menarik, sebelum saya masuk ke video ini Bapak Ibu, saya akan ceritakan dulu kisah asli Mizoram. Mizoram di tahun 1910 orang Kristennya tuh hanya kurang dari 10. Jadi ada satu misionaris dikirim ke Mizoram. Terus dia membaptis kurang lebih 6-7 orang. 6-7 orang Bapak Ibu. Dan di antara 6-7 orang ini adalah lansia-lansia. Gitu ya Bapak Ibu ya, lansia-lansia. Yang lainnya nggak mau bertobat. Bapak Ibu, bukan cuman M yang cukup galak ya Bapak Ibu. Kalau di India tuh H juga super galak Bapak Ibu. Ya saya nggak sebut nama Bapak Ibu ya. Iya. Bapak Ibu juga ngerti ya. Mereka sangat ganas Bapak Ibu. Lebih ganas dari M. Betul, di India mereka sangat ganas. Kalau dewa mereka disentuh, waduh, mereka nggak kayak ngaling-ngaling, langsung bunuh Bapak Ibu. Di India. Jadi misionaris ini tuh ditekan, dipersekusi. Salah satunya adalah dia nggak bisa makan. Dari salah satu yang sudah bertobat, ada satu nenek-nenek, satu lansia.
terima lawatan Tuhan. Waktu lansia ini terima lawatan Tuhan, Bapak Ibu, apa yang dikerjakan? Lansia ini bilang sama misionaris, Pak, kalau saya makan, Bapak harus makan, karena Bapak perwakilan Tuhan. Jadi pokoknya kalau saya makan, Bapak harus makan. Si misionaris tanya, loh, memang Ibu ada bahan makan? Ya kita doa sama-sama, Pak, sama Tuhan Yesus. Dimulai dari satu orang lansia. Setiap hari lansia ini mau makan, masak beras, dia ambil segenggam beras, dikasih misionaris. Akhirnya satu lansia mulai diikuti oleh jemaat yang lainnya, yang 6 orang. Karena mereka kalau ibadah harus sembunyi, nggak bisa terang-terangan gitu Bapak Ibu. Gereja rumah tuh yang apa ya, boleh dikatakan gereja bawah tanah. Tapi nih misionaris makannya dari situ. Setiap jemaat ambil segenggam beras, kasih misionaris dengan satu prinsip iman. Kalau aku makan, maka aku akan ingat Tuhan, memberi bagi Tuhan. Itu aja prinsipnya. Kalau aku makan, ambil segenggam beras, ingat Tuhan, disalurkan untuk misionaris. Ternyata gerakan ini Bapak Ibu meledak. Dari segenggam beras, orang-orang tetangga lihat, kamu kok berani sih? Kamu kan juga miskin, kok kamu berani memberi? Siapa sih yang kamu sembah? Akhirnya meledak dan meledak dan meledak. Bapak Ibu perhatikan, dari kurang dari 10 orang Bapak Ibu, Mizoram berkati, penduduknya jadi 900.000. Dari 900 penduduk Mizoram sekarang, 95% Kristen. Amin. Gereja mula-mula yang mengutus misionaris ini, gereja Presbyterian, sekarang jemaatnya di Mizoram 500.000 jiwa. Mari kita bertanya, sudah berapa lama saya ada di daerah saya? Sudah berapa persen Kristen ada di tempat saya? Semakin bertambah, puji Tuhan. Semakin berkurang, mari bertanya masing-masing. Amin. Pak, itu kan Mizoram, di Indonesia tidak berlaku. Oh, berarti Tuhan di Indonesia beda ya? Tuhan kita sama Bapak Ibu. Apa yang membedakan? Kerelaan dan keikhlasan kita. Amin. Sebab itu saya betul-betul setiap kali diundang ke menara doa, gerakan doa, saya hanya bilang, doa itu amin, penting. Tapi bertindak sama pentingnya dengan berdoa. Karena kita cuma berdoa dan tidak pernah bertindak, percuma aja Bapak Ibu. Nggak akan menghasilkan apapun. Amin. Sekarang saya akan putarkan satu video Bapak Ibu. Ini tentang seorang gembala di Afrika. Dan gembalanya sudah alami kekeringan, grain parah Bapak Ibu, grain parah. Terus kemudian dia sudah mulai mau bertanya gini, Tuhan, apakah benar aku ada di sini? Apakah benar aku dipanggil sebagai gembala? Udah mulai bertanya lah. Singkat-singkat dia sudah mulai, sepertinya sudah mau mulai berhenti melayani begitu. Hopeless, bingung. Jemaat nggak bertambah, jemaat berkurang, dan ya terus menerus lah alami masalah. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lawatan Tuhan datang. Tim kami, Generosity Pack, datang ke gereja beliau. Kami memperlengkapi beliau dengan paradigma kemurahan hati, dan beliau tangkap. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu kita saksikan sama-sama. When we give as a church. Yang berapa? Yang dua lagi. When we give as a church. Kade. Oh, di dalam itu di dalam PPT-nya. Di sesi yang ke-4. Saya agak random ya Bapak Ibu. Nanti pelatihan lengkapnya sekalian promosi boleh ya. Tanggal 13 di Cilumuk. Ya, siap Pastor. Itu lengkapnya. Ini hanya cuplikan-cuplikannya aja. Soalnya kalau saya bawa lengkap Bapak Ibu nggak bakal keburu saya ya. Jadi saya cuplikan-cuplikannya aja ya. Yang betul-betul lengkapnya nanti tanggal 13 di Cilumuk. Yang belum daftar silakan ya. Tanggal 13 di gerejanya Pendeta Nobetus Salotobur. GPD Cilumuk. GPD Cilumuk. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ada di depan. Ini kan? Iya, iya. Ini. Mana? Bukan. Yang hitam. Iya, yang Afrika. Yang atas. Itu bukan 4 berarti. 3. Nih. Oh, bukan. Paling bawah dia sesi terakhir. 5 malah kan. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena ini saya random jadi saya cuplik-cuplik aja.
when we give as a church. Ini ada 5. Yang 4 berarti. Mungkin masih Ya. ada kuota 20 Ya, ya. itu, oke. Kemarin update listnya 50-an ya Pak ya. Jadi untuk seminar hari Senin Cilumu itu hanya di kuotanya 80 ya. Ya. Bapak Ibu. Oke, bisa- Bapak Ibu, mari kita saksikan when we give as a church. Dalam komunitas kita ada banyak tantangan, banyak kebutuhan, dan banyak orang miskin. Sebagai sebuah gereja, kami biasa merasa terbatas. Kami berjuang untuk menjangkau dan menolong orang-orang. Kami sering bertanya-tanya bagaimana kami dapat menyebarkan Injil dan menunjukkan kasih Tuhan dalam komunitas kami. Hal ini sangat membebani kami, karena jumlah kami yang terbatas. Ada perasaan putus asa di dalam gereja. Kemudian ratusan orang di gereja kami menghadiri retreat Journey of Generosity. Acara tersebut lebih dari sekedar informasi atau pengetahuan. Retreat tersebut terasa seperti sebuah wahyu dari Tuhan. Banyak dari kami yang merasa bahwa kami mendengar langsung darinya, dan kami meneteskan air mata saat mendengarkannya. Dalam surat Korintus, Rasul Paulus bercerita kepada orang-orang percaya tentang semangat jemaat di Makedonia. Terlepas dari kemiskinan mereka, mereka tetap setia untuk menolong orang lain. Setelah mengikuti Journey of Generosity, gereja kami memahami bahwa kami harus melakukan hal yang sama. Kami menerima ide tersebut dan bersiap untuk membantu orang-orang miskin di sekitar kami. Moto kami adalah tidak ada seorang pun di antara kami yang boleh kelaparan. Setiap kali saya melihat anak-anak di jalanan atau seorang ibu yang menggendong anaknya, hati saya langsung bergerak. Saya tidak bisa hanya berjalan dan mengabaikan mereka. Ya, jadi ketika kami melakukan job dan memutuskan bahwa kami harus mengambil tindakan, itu sudah menjadi hasrat saya. Setelah jogging, kami memulai program pemberian makan. Dalam waktu 10 hari, kami membentuk sebuah tim kecil. Kami mulai memberi makan orang miskin dan terus berkembang. Kami merasa jika kami bisa makan sekali sehari, kami bisa berbagi dengan orang lain. Keluarga saya mengusir saya karena saya melahirkan di luar nikah. Segera setelah itu saya hidup di jalanan. Sebelum saya menemukan tempat ini, saya biasa mengemis di jalanan untuk memberi makan anak saya. Sekarang kami datang ke sini setiap minggu. Memberi makan anak saya makanan yang enak membuat saya sangat bahagia. Saya datang ke sini dengan perasaan bahagia. Program ini terus berkembang dan kami sangat senang karena 23 orang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Setelah pelatihan untuk mendukung kebutuhan kesehatan, kami mengadakan pemeriksaan kesehatan. Malet mengkoordinasikan tim medis. Kami bertujuan untuk menolong orang dan menyebarkan Injil. Ada banyak orang yang tidak dapat mengakses tenaga medis profesional. Ketika kami bertemu mereka, kami membantu mereka untuk merasa dicintai dan diperhatikan. Ini adalah surga bagi orang-orang yang sakit, mereka yang bahkan tidak mampu memberi makanan. Banyak orang dengan berbagai macam penyakit datang ke sini. Bahkan ada seorang anak yang sedang dirawat karena kanker. Hidup memang sulit, tetapi kami mendapat dukungan dari gereja. Mereka membantu dengan segala cara yang mereka bisa. Semoga Tuhan memberkati mereka.
Kami berharap bahwa misi medis dan pemberian kita yang murah hati akan membantu mengisi kekosongan bagi orang-orang ini. Pelayanan kami memiliki banyak bentuk yang berbeda. Bahkan ada beberapa pekerja seks komersial yang telah mendengar Injil dan diselamatkan. Ini adalah kesaksian yang luar biasa. Saya bekerja sebagai konselor, membantu para pekerja seks untuk membebaskan diri mereka dari gaya hidup tersebut dan mengenal Tuhan. Sejak usia 18 tahun hingga usia 30-an, saya ada di dalam bisnis pekerja seks. Megertu dan saya lahir di desa yang sama. Kami tumbuh bersama. Dia selalu menjadi orang yang penuh pengertian. Suatu hari dia datang dan memberitahu saya sebuah ide. Apa yang terjadi selanjutnya sangat menarik. Kami tidak mendiskriminasi pekerja seks. Kami mendekati mereka. Kemudian kami melatih mereka sehingga mereka dapat memulai usaha kecil mereka sendiri. Sekarang saya memiliki pekerjaan yang layak dan saya membantu. Tidak hanya keluarga saya, tetapi juga orang lain. Alkitab mengatakan, kamu adalah garam dunia. Tetapi hal itu hanya dapat dicapai ketika kita menjangkau orang-orang ini. Kehidupan yang saya miliki sekarang penuh dengan sukacita. Puji Tuhan. Tuhan bekerja melalui orang-orang. Saya berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan saya orang-orang yang baik. Setahun yang lalu kami mengadakan retreat Journey of Generosity. Sejak saat itu kami menyaksikan kebangunan rohani yang luar biasa di gereja kami. Perbedaan yang kami buat terlihat dan nyata. Sangatlah mungkin untuk mengubah hidup orang lain dengan berbagi. Saya telah belajar banyak dan terinspirasi dalam banyak hal. Saya telah belajar untuk tidak menimbun melainkan menabur. Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Itulah yang saya yakini sebagai kemurahan hati yang sesungguhnya, yaitu kita berbagi kasih dan menyediakan kebutuhan orang lain. Misi ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, dan ada sukacita tersendiri dalam bekerja sama. Orang-orang datang untuk menyaksikan hal-hal luar biasa yang Tuhan lakukan di gereja kami. Hal ini telah mengubah kami sebagai gereja lokal, baik dalam pola pikir maupun budaya kami. Kami telah bergeser dari mentalitas meminta menjadi mentalitas memberi dan berbagi. Sekarang kami ingin generasi sekarang dan generasi mendatang merangkul visi kami. Ketika kita memberi sebagai individu, kita membantu satu keluarga. Tetapi ketika kita memberi sebagai sebuah gereja, kita dapat mengubah seluruh bangsa. Jika kita ingin mengubah dunia, kita harus mulai dengan kemurahan hati. Oke, baik. Bapak Ibu, pesan dari video ini adalah jika kita ingin mengubah dunia, mulailah dengan Jemaat Gereja PKB Nazaret Kristus di Ethiopia terus memberi dan bekerjasama di beberapa pelayanan, menjangkau lebih dari 400 orang setiap minggunya, baik dengan para PSK atau tahanan, orang sakit atau orang miskin dan kelaparan. Tidak hanya kebutuhan lokal yang terpenuhi, tetapi banyak yang Bapak Ibu, Yesus gereja ini sebagai juru selamat mereka. tinggal 20 jiwa, kurang lebih 3-4 kakak. Gembalanya ada drain, terlalu parah. Ketika mereka terima lawatan, mereka berani melakukan kemurahan hati, Bapak Ibu. Bukan gereja kaya, gereja miskin. Bukan tentang kaya miskin, Bapak Ibu, tentang lawatan iman. Mereka berani, dan sekarang mereka, Bapak Ibu, setiap minggu menjangkau 400 jiwa. Ini perlu digarisbawahi. Hampir semua gereja menginginkan menjangkau jiwa yang sehat, gemuk, dalam tanda kutip ya. Betul Bapak Ibu ya? Dan berpotensi. Tapi waktu Tuhan Yesus hadir sebagai manusia di dunia, Tuhan Yesus menjangkau tidak jiwa yang sehat. Dia menjangkau orang-orang yang sakit. Termasuk orang-orang yang dimusuhi. Zakheus dimusuhi Bapak Ibu, betul?
dijangkau. Jadi kalau gereja kita rela menjangkau yang tidak dijangkau, maka kita bisa menjangkau apa yang Tuhan inginkan. Hati Tuhan ada pada jiwa. Jadi gereja ini menjangkau siapa Bapak Ibu? PSK, mereka jangkau. Seorang orang miskin, para narapidana, mereka jangkau. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya percaya dan saya juga sudah mulai mendengar teriakan demi teriakan naga dan cacing dalam perut kita Bapak Ibu, terutama dalam perut saya sendiri. Haleluya. Jadi kalau saya teruskan, saya juga kejam sama Bapak Ibu. Saya lihat Bapak Ibu kurang konsentrasi karena lemah, belum masuk karbohidrat. Tapi saya juga dilema, kalau masuk karbohidrat Bapak Ibu juga kurang konsentrasi karena ngantuk. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini Bapak Ibu, kita mau istirahat. Ini ada satu cerita yang selalu saya ceritakan berulang-ulang, karena cerita ini sangat menarik. Bapak Ibu, saya mau tanya, andai kata saya pengen punya perkebunan jeruk, maka saya harus tanam biji apa? Jeruk? Bisa nggak kalau saya ingin punya perkebunan jeruk, saya tanamnya biji mangga, bisa? Kata Alkitab tidak ada yang mustahil. Jadi saya tanam jeruk, saya minta Pak Bowo yang penuh kuasa, ya kan, Pak tolong doain Pak, dalam nama Yesus jadi duren. Bisa? Tidak bisa, betul? Oke, dijual jeruknya bagi duren. Tapi kalau saya berharap kalau namanya tiba-tiba langsung jadi mangga, bisa? Tidak bisa ya. Nah Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tidak akan pernah bisa dilawan oleh Tuhan. Ada yang tahu siapa? Tuhan tidak akan pernah mampu melawan ini. Tidak akan pernah mampu. Dan tidak akan pernah melawan ini. Karena nggak bisa. Ada yang tahu? Dirinya sendiri Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Nah Tuhan kita adalah pencipta sistem. Amin. Jadi Tuhan tidak akan melawan sistem ciptaannya sendiri Bapak Ibu. Kalau kita tanam jeruk, tumbuhnya jeruk. Apakah saya bisa kalau saya tanam 1 jeruk, lalu saya pengen punya perkebunan jeruk 1 hektar? Tidak bisa. Kalau kita pengen punya perkebunan jeruk 1 hektar, siapkan dulu tanahnya, amin. Kemudian siapkan biji jeruknya, baru kita bisa punya. Udah Bapak Ibu, saya akan tutup dengan satu cerita Bapak Ibu. Ada seorang pendeta yang dia dari pagi sudah pelayanan Bapak Ibu, dari subuh sudah berangkat dia pelayanan. Lalu kemudian dia pulang sudah malam hari, jam 10 malam dia pulang. Dan dia mandi, dan dia berdoa, dia siap-siap Bapak Ibu. Kemudian apa Bapak Ibu? Dia udah mau siap-siap tidur. Ketika dia mau tidur istirahat Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia dengar ada suara berisik di depan pintu. Kedok pintu rumahnya, kencang sekali, kencang sekali. Terus istrinya bilang, Pak coba lihat Pak, itu ada apa di luar sana Pak, coba lihat. Akhirnya Bapak pendeta ini pakai celana pendek, kaos singlet, kaos kutang gitu, pergi keluar dan dia lihat di depan pintu rumahnya sudah ada anak kecil perempuan nangis sangat-sangat sedih, berkata, Pak pendeta, ada yang mau meninggal Pak, tolong Pak, ada yang mau meninggal Pak, cepat Pak, ada yang mau meninggal. Pendeta ini berpikir orang tuanya mau meninggal. Dia bilang sebentar nak, sebentar. Bapak ganti baju dulu. Gak sempat Pak, gak sempat. Ditarik sama anak ini Bapak Ibu. Coba ditarik buru-buru, lari terus lari. Terus pendeta ini sudah berpikir, aduh jemaat saya meninggal. Gimana nih? Sampai di rumah anak ini, setelah lari sangat kencang, ternyata dia lihat orang tuanya sehat, kakak anak ini sehat. Yang mau meninggal dia tanya, siapa yang mau meninggal? Dia tunjuk Samson. Anak Samson ternyata Bapak Ibu, anak anjing mau meninggal. Astaga, pendeta ini marah. Tapi namanya pendeta kan, jaga image. Aduh. Lihat Bapak Ibu, biasanya nih kalau pendeta aliran karismatik dan sekitarnya Bapak Ibu, kalau mau berdoa tuh punya gaya. Gayanya mirip. Kaki kanan maju 1. Iya. Tangan naik 1. Ya. Dia mulai berdoa begini Bapak Ibu, kan marah kan? Dia mulai berdoa, ini kan anak anjing kan? Dia berdoa, Jing, nek kowe mati yo, nek urip ya urip, sakarepmu. Pulang dia marah-marah. Saya dikejar sama anak kecil. Marah dia Bapak Ibu. 4 hari kemudian, anak kecil ini datang bawa kue. Karena anak anjingnya yang sekarang sembuh.
menerima mujizat. Oh, haleluya. Anak ini datang dengan penuh sukacita ke rumah pendeta. Sampai depan rumah pendeta, apa yang terjadi? Ada ibu pendeta. Ibu, bapak mana? Kata ini, ada di dalam nak. Bapak lagi sakit keras. Oh iya, aku boleh masuk? Boleh. Dia semangat bawa kue masuk ke dalam rumah pendeta. Dia ketuk kamar Pak Pendeta. Bapak, ini aku. Masuk nak. Buka pintu. Anak ini tanya, Bapak lagi sakit? Pendeta jawab, diranjang. Iya nak, Bapak lagi sakit demam tinggi. Anak kecil bertanya, Pak, aku boleh doain Bapak? Dalam benak pendeta, doa anak kecil besar kuasanya nih kan? Boleh nak, silakan doain Bapak. Anak kecil ini taruh kuenya, dia maju di samping ranjang. Kaki kanan maju sedikit, tangan kanan mulai naik. Anak ini mulai berdoa, Jing, nekleme matio, sembuh, sakaratku. Bapak Ibu, kita ini pendeta, hamba Tuhan. Apa yang kita mau tuai, tabur itu. Amin. Jangan berharap menuai jiwa, taburnya nggak pernah jiwa. Betul Bapak Ibu? Kita mau tuai jiwa, tabur jiwamu sendiri Bapak Ibu. Mulai dari kita, amin. Kita berdoa, Bapak, tolong kami, hamba-hambamu. Kami berdiri di garis depan. Kami mau bukan cuma bicara ngomong kosong, bicara teori, bicara firman, hanya sekedar materi. Tapi kami mau bicara esensi firman, tindakan dan penuaian jiwa Tuhan. Dimulai kami menabur diri kami sendiri Tuhan, memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup. Dalam nama Yesus, terus sertai kami Tuhan. Dan berdoa untuk makanan yang sudah tersedia Tuhan. Tuhan berkati makanan sehat, sehat dalam nama Yesus dan tubuh kami sendiri. Amin. Ya, terima kasih Pastor Yohanes, dan mari kita nikmati sarapan coffee break. Mohon maksimalkan waktu setengah jam bisa ya. Dan Bapak Ibu yang mau bawa kopi setelah setengah jam di sini nggak apa-apa. Ora popo ya. Oke. Sudah langsung saja ya. Tadi sudah berdoa, jadi langsung nikmati aja makan minumnya.